The Historian, Sang Sejarawan, Elizabeth Kostova. Untuk ayahku, yang pertama kali menceritakan padaku beberapa kisah ini. Catatan untuk pembaca. Kisah di bawah ini mulanya tidak ingin kutuangkan ke atas kertas. Tapi belakangan ini, berbagai macam kejadian telah membuatku melihat kembali ke belakang, ke episode-episode paling mengganggu dalam kehidupanku dan kehidupan beberapa orang yang paling kucintai. Ini adalah kisah mengenai bagaimana ketika masih menjadi gadis berusia 16 tahun, aku mencari ayahku dan masa lampaunya, dan bagaimana ayahku pergi mencari gurunya yang tercinta dan sejarah sang guru. Dan bagaimana kami semua mendapati diri kami di salah satu jalur tergelap dalam sejarah. Ini kisah mengenai siapa yang selamat melewati pengalaman pencarian itu dan siapa yang tidak dan mengapa. Sebagai sejarawan, aku belajar bahwa kenyataannya tidak semua orang yang menggali sejarah dapat menerima hasilnya. Dan bukan hanya menggali sejarah yang dapat membahayakan kita. Kadang sejarah itu sendiri pun dapat mengulurkan cakar-cakarnya yang muram dan mencekram kita. Selama 36 tahun sejak kejadian-kejadian itu berlangsung, hidupku relatif tenang. Aku mengabdikan diri pada riset dan perjalanan tanpa kejadian luar biasa. Pada mahasiswa-mahasiswaku dan teman-temanku, pada penulisan buku-buku sejarah umum, dan pada urusan universitas yang menjadi tempat berlindungku. Dalam mempelajari masa lalu, aku beruntung karena punya akses ke sebagian besar dokumen-dokumen pribadi yang ada. Karena dokumen-dokumen pribadi itu sudah bertahun-tahun berada dalam kepemilikanku. Bila kurasa tepat, kurangkai berbagai dokumen itu menjadi kisah yang berkesinambungan, dan di sana-sini aku perlu menambahkan benang-benang dari ingatanku sendiri. Walaupun menghadirkan kisah-kisah pertama ayahku, yang ia ceritakan padaku secara lisan, aku juga banyak mengambil bahan dari surat-suratnya, beberapa di antaranya persis dengan yang diceritakannya langsung. Di samping mereproduksi hampir seluruh sumber-sumber itu, aku juga mencoba semua cara riset dan pengumpulan fakta, kadang-kadang dengan mengunjungi kembali tempat-tempat lama untuk menyegarkan ingatanku yang memudar. Salah satu yang paling menyenangkan dari berbagai cara itu adalah wawancara. Dalam beberapa hal, korespondensi yang kulakukan dengan sedikit akademisi yang masih hidup yang terlibat dalam kejadian-kejadian yang kuceritakan di sini. Penuturan mereka memberi tambahan tak ternilai pada yang kudapat dari sumber-sumberku yang lain. Tulisanku ini juga mendapat sumbangan dari hasil konsultasi dengan para akademisi muda dari berbagai bidang. Kemudian, ada satu sumber terakhir yang kugali bila diperlukan, imajinasi. Kulakukan yang terakhir ini dengan sangat hati-hati. Kupakai imajinasiku bagi para pembaca hanya bila aku tahu imajinasi itu kemungkinan besar benar. Itu pun hanya bila spekulasi berdasarkan fakta itu bisa menaruh dokumen-dokumen tersebut pada konteks yang sesuai. Bila aku tidak bisa menjelaskan kejadian-kejadian atau motif-motif, kubiarkan saja tanpa penjelasan untuk menghormati realitas yang tersembunyi di dalamnya. Terhadap sejarah dari masa-masa yang lebih tua dalam kisah ini, kulakukan penelitian yang sangat hati-hati, sama hati-hatinya dengan yang akan kulakukan untuk tulisan akademis. Kilasan-kilasan konflik keagamaan dan teritorial antara dunia Timur Islam dan dunia Barat Yudai Kristen adalah hal menyakitkan yang tidak asing bagi pembaca modern. Sulit bagiku untuk cukup berterima kasih pada semua orang yang membantuku menyelesaikan proyek ini, tapi setidaknya akan kusebut beberapa nama. Rasa terima kasih yang dalam kutujukan pada yang berikut ini. Di antara banyak nama lain, Dr. Radu Georgiescu dari Archaeological Museum Universitas Bukares, Dr. Ivanka Nazarova dari Bulgarian Academy of Science, Dr. Petar Stoichev dari Universitas Michigan, para staf British Library yang tak kenal lelah, para staf Rutherford Literary Museum dan Library of Philadelphia, Bapak Fasil dari Biara Zographou di Mount Athos, dan Dr. Turgut Bora dari Universitas Istanbul. Harapan terbesarku dengan mempublikasikan cerita ini adalah cerita ini mungkin bisa menemukan paling tidak seorang pembaca yang akan mengerti kisah ini sebagaimana apa adanya. Read the core, permintaan tolong sepenuh hati. Anda, para pembaca yang perseptif, ku persembahkan sejarahku.
Oxford, Inggris, 15 Januari 2008.